Yo teman-temanku dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama gue di channel Anime Reference. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan berbagai kemudahan dalam berbagai urusan. Semoga rezeki kalian lancar, amin. Di video kali ini, gue bakal bahas seputar anime Blue Lock. Topik yang akan gue bahas adalah seputar anggota dari tim Z. Mereka sempat menarik perhatian di awal-awal cerita Blue Lock. Pada mulanya, mereka mempunyai kerjasama tim yang sangat buruk. Karena itulah, mereka bisa dikalahkan dengan telak oleh tim lawan dalam pertandingan pertama mereka. Melihat kekalahan tersebut, mereka pun mulai menyingkirkan ego masing-masing dan perlahan menyatukan kekuatan. Mereka pun tumbuh menjadi tim yang lebih kuat seiring berjalannya waktu, sehingga mereka mampu menandingi tim lawan yang kuat seperti tim V. Nah, daripada kita berbasa-basi panjang lebar, kita langsung aja yuk bahas para pemain tim Z dalam cerita Blue Lock. Kita mulai dari Yoichi Isagi. Pada mulanya, dia merupakan salah satu pemain dengan peringkat paling bawah. Akan tetapi, Isagi mampu membuktikan bahwa dirinya bisa berkembang lebih baik lagi. Dia mempunyai impian untuk menjadi striker yang terhebat agar dia tidak menyesali kegagalannya di masa lalu. Isagi mempunyai pemahaman ruang dan penglihatan yang sangat baik di lapangan. Dia pun bisa mengetahui taktik dari lawan dan menyusun strategi untuk melawan balik. Selain itu, dia bisa mencium aroma gol sehingga dia seringkali membawa tim Z menuju kemenangan. Perkembangan Isagi semakin pesat selama alur pertandingan di seleksi kedua. Dia menjalin persaingan yang sengit bersama rekan satu timnya seperti Nagi dan Baro, hingga dia bisa berevolusi menjadi lebih kuat. Dia pun mampu berhadapan melawan Rin yang menduduki peringkat 1 di Blue Lock. Selanjutnya ada Meguro Bachira. Dia termasuk pemain yang sangat unik dan cukup sulit untuk ditebak. Dia kelihatannya suka tidur tanpa memandang tempat. Selain itu, dia menunjukkan sifat yang sangat bersahabat sehingga dia bisa cepat akrab dengan Isagi. Sebagai seorang striker, Bachira memiliki keunggulan utama dalam menggiring bola. Dia mempunyai kontrol bola yang sangat baik sehingga dia bisa dengan mudah melewati pemain lawan. Selain itu, dia mempunyai sinergi yang kuat dengan Isagi saat berada di lapangan. Selama seleksi kedua, Bachira sempat berada dalam satu tim dengan Isagi dan Nagi. Namun tim mereka kalah melawan tim Rin hingga Bachira pun direbut dari tim Isagi. Bachira juga menunjukkan evolusi yang mengesankan saat dia bertanding melawan tim Isagi di seleksi kedua. Anggota tim Z berikutnya adalah Rensuke Kunigami. Dia mempunyai impian yang sangat kuat untuk menjadi striker paling hebat di dunia. Selain itu, dia menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas saat bermain bola. Dalam hal kemampuan, Kunigami mempunyai fisik yang sangat unggul dibandingkan anggota tim Z yang lain. Selain itu, dia sangat unik karena dia menendang bola dengan kaki kirinya. Dia pun bisa menciptakan gol dari jarak menengah. Meskipun Kunigami termasuk pemain yang kuat, dia sayangnya mengalami nasib yang kurang beruntung. Dia mengalami kegagalan di seleksi kedua saat dia dan Ryo berhadapan melawan Ryusei Shido. Namun kalian tenang saja karena Kunigami akan kembali lagi ke Blue Lock melalui jalur khusus bernama Wildcard yang dirancang oleh Ego untuk mereka yang gagal. Hyoma Chigiri pada awalnya terlihat pendiam, menutup diri, dan tidak begitu menonjol. Di balik sikapnya yang seperti itu, dia mempunyai trauma karena kakinya pernah cedera di masa lalu. Hal itu membuat dia menjadi ragu untuk bermain bola. Berkat bantuan dari Isagi, Chigiri mampu mengatasi rasa takut itu sehingga dia bisa berlari bebas di lapangan. Kecepatannya saat berlari sangatlah mengesankan, hingga dia mampu membuat takjub seluruh teman-temannya. Seperti Isagi dan Bachira, Chigiri juga menunjukkan evolusi yang luar biasa selama alur pertandingan di seleksi kedua. Dia pun mampu bersaing melawan pemain kuat dari tim Rin seperti Ryujube. Meskipun tim Isagi kalah melawan tim Rin, Chigiri beserta Baro dan Nagi berhasil bertahan dan lolos seleksi kedua.
Berbeda dengan Chigiri, Jingo Raiji mempunyai sifat yang sangat agresif dan temperamental. Dia selalu berusaha untuk menjadi striker utama di lapangan. Selain itu, dia seringkali terlibat persaingan yang sengit dengan Kunigami. Raiji mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sebagai seorang pemain sepak bola. Selain itu, dia mempunyai stamina dan daya tahan yang bagus. Dia juga mampu menahan pemain lawan sehingga mereka tidak bisa bergerak secara bebas di lapangan. Raiji termasuk pemain yang tangguh karena dia mampu bertahan di seleksi kedua. Gurimu Igarashi alias Igaguri memulai perjalanannya sebagai pemain dengan peringkat terbawah di Blue Lock. Akan tetapi, dia mempunyai motivasi yang kuat dan sifat yang pantang menyerah. Hal itulah yang membuat dia mampu bertahan dan terus berkembang. Igaguri ingin menjadi striker yang hebat karena dia tidak ingin mewarisi kuil keluarganya. Meskipun kemampuannya rata-rata, dia adalah pemain yang sangat gigih di lapangan. Dia bisa menjadi support yang baik bagi tim Z. Meskipun Igaguri pada mulanya diremehkan, dia nyatanya mampu bertahan di seleksi kedua. Dia bisa dibilang beruntung karena dia berada dalam satu tim dengan Shido. Di samping itu, dia juga menggunakan kecerdikannya demi bertahan di Blue Lock. Selanjutnya ada striker berwajah unik bernama Gin Gagamaru. Dia seringkali menampilkan ekspresi yang datar tanpa emosi. Meskipun demikian, dia termasuk striker yang berbakat dan bisa diandalkan dalam situasi darurat. Gagamaru mempunyai kontrol fisik sekaligus refleks tubuh yang luar biasa. Selain itu, dia mampu beradaptasi dengan berbagai gaya permainan. Karena itulah, dia bisa mencetak gol dengan cara yang tidak terduga. Gin termasuk anggota tim Z yang berhasil bertahan di seleksi kedua Blue Lock. Dia kebetulan berada dalam satu tim bersama dengan Raiji. Wataru Kwon termasuk anggota tim Z yang paling cerdas sekaligus licik. Dia mampu menganalisa kemampuan anggota tim sekaligus menyusun formasi yang bagus di lapangan. Akan tetapi, dia sayangnya tega mengkhianati rekan satu timnya. Demi mempertahankan posisinya di Blue Lock, Kwon melakukan trik yang sangat busuk. Dia tega menjual informasi tentang tim Z kepada lawan. Karena pengkhianatan itulah dia jadi dibenci oleh anggota tim Z. Tidak seperti teman-temannya sebelumnya, Kwon gagal melewati seleksi kedua. Hal itu membuktikan bahwa dia tidak cukup kuat untuk berada di Blue Lock. Selain itu, dia sepertinya terkena karma atas perbuatan buruknya. Anggota tim Z berikutnya adalah Asahi Naruhaya. Dia mempunyai sifat yang humoris dan suka iseng mengambil makanan teman-temannya. Selain itu, dia bermain bola berkat motivasi yang kuat demi keluarganya. Kemampuan bermain Naruhaya terbilang mengesankan. Dia mampu mengganggu formasi dari lawan dengan pergerakannya. Selain itu, dia juga menunjukkan kemampuan analitis yang cukup baik di lapangan. Asahi memang terlihat humoris pada mulanya, tetapi dia menunjukkan sisi egoisnya di seleksi kedua. Selama seleksi kedua, dia berada dalam satu tim dengan Baro. Dia sempat meremehkan Isagi dan terobsesi untuk membuat Isagi gagal. Akan tetapi, usahanya tidak berhasil karena kemampuan Isagi melebihi perkiraannya. Dia pun gugur setelah Isagi memutuskan untuk mengajak Baro. Yuda Imamura termasuk anggota tim Z yang tidak begitu menonjol. Dia mempunyai pemikiran yang cukup nyeleneh karena dia menganggap permainan sepak bola seperti halnya kencan dengan seorang gadis. Dalam hal kemampuan, Imamura bisa dibilang lebih lemah jika dibandingkan teman-temannya. Akan tetapi, dia merasa bahwa senjata utamanya terletak pada kecepatan, sekaligus teknik yang dia miliki. Melihat kemampuannya yang biasa-biasa aja, tidaklah mengherankan jika Imamura gagal di seleksi kedua. Pemain terakhir dari tim Z adalah Okuhito Iemon. Berbeda dengan teman-temannya, dia mempunyai sifat yang fleksibel dan penurut. Dia sama sekali tidak keberatan bermain sebagai kiper walau posisi itu bukan keahliannya. Iemon tentu saja adalah kiper yang sangat buruk karena dia seringkali kebobolan. Akan tetapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga gawang agar timnya bisa menang. Hal itulah yang membuat dia patut diapresiasi. Iemon sejak awal memang tidak begitu termotivasi. Kemampuannya pun juga bisa dibilang biasa-biasa aja. Karena itulah dia pun gagal di seleksi kedua dan bernasib sama seperti Imamura.
Oke, mungkin itu aja penjelasan yang bisa gua sampaikan seputar daftar anggota tim Z dalam cerita Blue Lock. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gua tambah semangat buat bikin konten. Thanks atas kunjungan kalian, jumpa lagi di video selanjutnya.